Lelaki ular akhirnya berhasil menikahi seorang istri yang cantik seperti bunga. Tak disangka, kakak istri justru cemburu adiknya menikah dengan suami yang baik. Ia bahkan tega mendorong orang kepercayaannya ke dalam sungai. Di zaman dahulu, di dalam pegunungan, ada seekor ular besar yang telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Ia tidak hanya bisa berbicara seperti manusia, tetapi juga memahami sifat manusia. Di kaki gunung, tinggal sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari 3 orang, seorang lelaki tua yang baik hati dan sepasang saudara kembar. Kakak perempuan bernama King Yao, adik perempuan bernama King Wan. Keduanya terlihat persis sama. Bahkan tetangga seringkali tidak bisa membedakan siapa yang mana. Lelaki tua berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan pergi ke gunung untuk memotong kayu. Suatu hari, ketika lelaki tua pergi ke gunung untuk memotong kayu, ia secara tidak sengaja menjatuhkan kapaknya ke dalam sarang ular. Apapun yang ia coba, ia tidak bisa mengeluarkannya. Ia panik dan berputar-putar di tempat. Ia tidak bisa menahan diri dan menghela napas, berkata, "Siapa yang bisa mengembalikan kapak saya? Saya akan menjodohkan putri saya dengan dia sebagai istri." Begitu kata-katanya selesai, tampaklah seekor ular besar mengintip dari lubang. Ia bertanya kepada lelaki tua, "Tuan tua, apa yang Anda katakan tadi?" Lelaki tua menjawab, "Saya bilang, siapapun yang bisa membantu saya menemukan kapak, saya akan menikahkan putri saya dengannya." Lelaki ular bertanya lagi, "Apakah Anda serius dengan kata-kata ini?" Lelaki tua menepuk dadanya. "Saya masih bisa berbohong." Lelaki ular mendengar itu, segera kembali ke sarangnya dan mengambil kapak. Lelaki tua menerima kapak itu, sedang bersiap untuk melanjutkan memotong kayu. Namun, lelaki ular berkata, "Istirahatlah sebentar, saya akan membantu Anda memotong." Sambil berkata, ia melilitkan ekornya pada kapak. Ia mulai memotong dengan suara berisik. Lelaki tua duduk di samping merokok. Namun, di dalam hatinya muncul keraguan. Jika saya menikahkan putri saya dengan lelaki ular, anak itu pasti akan menderita. Tapi saya sudah mengucapkan kata-kata itu. Lelaki sejati harus menepati janji. Tak lama kemudian, lelaki ular sudah memotong banyak kayu. Lelaki tua segera berteriak, "Cukup, cukup. Jika dipotong lagi, saya tidak bisa membawanya." Lelaki ular juga membantu mengikat kayu menjadi 2 ikat. Ia juga berkata, "Beban ini terlalu berat. Silakan letakkan kayu di punggung saya. Kemudian duduklah dan peganglah dengan baik. Aku akan mengantarmu pulang." Lelaki tua segera menolak. "Tidak bisa. Tidak bisa, saya bisa mengangkatnya sendiri." Namun, lelaki ular bersikeras untuk mengantar. Akhirnya, lelaki tua hanya bisa duduk di atas kayu. Diangkut oleh lelaki ular pulang ke rumah. Sampai di depan pintu rumah, lelaki tua meletakkan kayu. Kepada lelaki ular ia berkata, "Tunggu di sini. Saya akan memanggil putri saya untuk menjemput Anda." Lelaki tua masuk ke dalam rumah. Melihat King Yao tidur di atas ranjang, King Wan sedang menenun. Dia dengan wajah penuh kekhawatiran berkata kepada King Wan, "Aku telah mencarikanmu seorang menantu. Dia ada di luar pintu. Kau pergi dan bawa dia masuk." Saat itu, King Yao tiba-tiba duduk karena nyeri. Dia berteriak, "Janganlah berpihak. Aku adalah kakak. Tentu saja, jika ada menantu, aku yang harus menjemput. Bagaimana bisa adik yang mendapat giliran?" Setelah berkata demikian, dia berlari keluar. King Wan juga segera mengikutinya keluar. Kedua saudari itu sampai di luar pintu. Tidak melihat siapapun. Hanya melihat ular besar yang sedang menggulung sapu dengan ekornya untuk menyapu daun. King Yao terkejut dan berteriak, "Yang akan dinikahi adalah ular jelek ini." Lelaki tua menjawab di halaman, "Itulah dia." King Yao tanpa ragu merebut sapu dan langsung memukul ular besar. Sambil memukul sambil mengumpat, "Kau yang jelek ini pantas jadi menantuku." Ular besar itu mengeluh dan berbalik dan melarikan diri. King Wan ingin menghentikannya, tapi ular itu sudah menghilang. Lelaki tua marah sampai menginjak-injak kaki. "Ini adalah pernikahan yang saya janjikan sendiri. Bagaimana bisa kau mengusir orang? Anda tidak bersedia. Saya juga tidak punya muka untuk hidup." King Yao melirik ayahnya, lalu berbalik dan kembali ke rumah. Namun King Wan menghibur ayahnya dan berkata, "Jangan marah, ayah. Pernikahan yang dijanjikan. Jika kakak tidak menikah, saya yang akan menikah. Saya akan pergi mencari lelaki ular sekarang. Tidak akan membuat Anda kesulitan." Lelaki tua terharu sampai meneteskan air mata, sambil mengelus kepala King Wan dan berkata, "Anak yang baik, pergilah. Mungkin ini adalah takdir dari kehidupan sebelumnya." King Wan bertanya di mana lelaki ular tinggal, mengambil makanan matang dan berangkat. Dia berjalan terus, sampai di tepi danau, melihat seorang pemancing. Segera bertanya, "Kakak pemancing, bolehkah saya tahu di mana rumah lelaki ular?" Pemancing itu berkata, "Jalan terus sejauh lebih dari 1 li. Naik 1 bukit dan turun bukit berikutnya. Setelah belok, sampai deh." King Wan melanjutkan langkahnya. Di kaki gunung, dia bertemu dengan seorang penggembala. Dia bertanya lagi, "Kakak penggembala, apakah Anda tahu jalan ke rumah lelaki ular?" Penggembala itu menunjuk dan berkata, "Naik 1 tanjakan, turun tanjakan berikutnya. Di sebelah tumpukan kotoran sapi, ada lubang yang merupakan rumah lelaki ular." King Wan mengikuti petunjuk, naik dan turun tanjakan. Dia memang melihat ada lubang kecil di samping kotoran sapi. Dia mendorong dengan tangannya.
lubang itu menjadi sedikit lebih lebar. Dia merangkak sedikit ke dalam. Lubang itu semakin melebar. Awalnya, lubang itu gelap gulita, tidak berjalan jauh. Tiba-tiba, di depan mata menjadi terang. Dia melihat bangunan-bangunan tinggi, jendela hijau yang megah, ukiran yang indah, sangat megah. King Wan masuk ke halaman. Lelaki ular masih marah. Melihat dia datang, dia tidak menghiraukannya. King Wan tersenyum dan mendekat untuk berkata, "Ini semua kesalahan kami. Jangan terlalu dipikirkan. Saya bersedia menikah dengan Anda dan hidup bahagia bersama Anda." Lelaki ular akhirnya merasa senang. Dia mengangguk dan mengizinkannya masuk ke ruang tamu. "Tunggu sebentar. Saya segera datang." Tidak lama kemudian, seorang pemuda tampan masuk sambil membawa 4 piring besar daging panas dan 1 piring roti kukus. "Pasti sudah sangat lapar, kan? Ayo makan cepat." King Wan merasa sedikit malu. "Mari tunggu lelaki ular untuk makan bersama." Pemuda itu berkata sambil tersenyum. "Jangan tunggu lagi. Aku adalah lelaki ular." King Wan tidak percaya bagaimana ular bisa menjadi manusia. Pemuda itu mengeluarkan sesuatu dari saku dan mengangkatnya di depan wajahnya. "Ini adalah kulit ular saya. Sekarang kamu percaya, kan?" King Wan akhirnya merasa senang. Keduanya mulai makan sambil bercanda dan tertawa. Setelah makan, lelaki ular membawa King Wan ke sebuah ruangan. "Ini adalah rumah baru kita." King Wan masuk ke dalam dan melihat. Di dalam ruangan penuh dengan harta. Kotak emas, lemari perak, masih ada selimut sutra merah dan hijau, sisir emas, cermin tembaga, lemari penuh dengan pakaian sutra. Lelaki ular memintanya untuk memilih yang pas dan memakainya. King Wan mengganti dengan pakaian yang cantik. Dia terlihat semakin menawan. Sejak saat itu, pasangan muda itu saling mencintai. Hidup mereka berjalan manis. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu. King Wan merindukan rumah. Jadi dia kembali ke rumah orang tuanya bersama lelaki ular untuk mengunjungi ayahnya. Hari itu, lelaki tua pergi menjual kayu bakar. Hanya King Yao yang ada di rumah. King Yao melihat King Wan di samping seorang pemuda tampan. Dia dengan antusias menyambut mereka masuk ke rumah. Dia kemudian diam-diam menarik King Wan ke samping dan bertanya, "Dari mana kamu menemukan pemuda ini?" King Wan menceritakan seluruh kronologi kejadian. King Yao mendengarkan. Dia merasa cemburu dan iri. Dalam hati, dia mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Sore hari, pasangan King Wan akan pulang. King Yao berpura-pura berkata, "Aku sangat merindukan adikku. Biarkan suami adikku pulang lebih dulu. King Wan tinggal semalam. Besok aku akan mengantarnya pergi." Lelaki ular tidak berpikir lama dan pulang lebih dulu. Keesokan harinya, King Yao memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi ke rumah adiknya untuk bersilaturahmi. Kedua saudara perempuan itu keluar dari desa. Saat mereka sampai di tepi danau, King Yao berkata bahwa dia lelah dan ingin istirahat sejenak. Keduanya duduk di tepi danau melihat bayangan di dalam air. King Yao berkata, "Semua orang bilang kita berdua terlihat sama. Tapi di dalam air, kamu terlihat jauh lebih cantik dariku. Apakah itu karena kamu berpakaian lebih baik? Adikku, pinjamkan aku bajumu sebentar. Biar aku tidak menyesal seumur hidup." King Wan yang lembut hati pun menyerahkan bajunya kepada kakaknya. King Yao kemudian berkata, "Tidak memakai rok tidak cocok." Jadi dia juga mengganti rok. Sepatu dan topi sudah diganti. King Yao mengenakan pakaian King Wan. Dia berdiri di atas batu besar di tepi danau dan berteriak, "King Wan, ayo datang lihat." King Wan baru saja berjalan ke sampingnya. King Yao tiba-tiba mendorongnya ke dalam danau. King Wan berjuang keras di dalam air. Akhirnya dia tenggelam ke tengah danau. King Yao merasa sangat bangga. Dia berbalik dan berjalan menuju rumah lelaki ular. King Yao tiba di rumah lelaki ular. Dia berusaha menyenangkan lelaki ular dengan berbagai cara. Namun lelaki ular selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang salah. Sementara itu, setelah King Wan tenggelam ke dasar danau, dia diselamatkan oleh Raja Naga Laut. Dia menceritakan pengalamannya secara rinci kepada Raja Naga. Raja Naga terkesan dengan bakti yang ditunjukkannya, mengangkatnya sebagai anak angkat, dan membantunya melepaskan diri dari tubuh manusia. Menjadi dewa, King Wan tinggal di Istana Naga selama lebih dari setengah tahun. Dia selalu memikirkan lelaki ular di dalam hatinya. Raja Naga tidak bisa menahan dirinya. Dia terpaksa mengantarnya pulang. King Wan berubah menjadi seekor burung kecil dan terbang kembali ke rumah lelaki ular. Setiap kali lelaki ular membaca atau menulis, burung kecil itu akan menyanyikan lagu yang merdu. Namun, begitu King Yao menyisir rambutnya, memotong pakaian, burung kecil itu mulai memaki. "Dengan sisirku, kepalamu tumbuh bisul. Dengan guntingku, tanganmu tumbuh bengkak." Setiap hari memaki seperti ini, King Yao marah dan malu. Dia mematikan burung kecil itu dengan 1 kali potong. Dia mencincang daging burung kecil itu dan memasaknya dalam 1 panci. Yang aneh adalah setiap suapan yang dimakan lelaki ular adalah daging yang lezat. King Yao mengangkat mangkuk tetapi isinya adalah tulang yang menusuk mulut. Dalam kemarahan, King Yao mengubur bulu dan tulang burung kecil itu di samping lubang kotoran. Tak disangka, di sana tumbuh sebuah pohon lada. Lelaki ular pergi ke toilet. Pohon besar itu memberinya naungan. King Yao pergi ke toilet. Namun, cabang-cabangnya selalu mengaitkan pakaiannya.
menyakitkan dia dengan nyeri mendalam. King Yao kemudian memotong pohon lada itu lagi, membuat sepasang palu. Lelaki ular memukul pakaian dengan palu. Kain robek pun bisa menjadi sutra. Begitu King Yao menggunakannya, pakaian itu pun dipukul hingga hancur. King Yao marah karena malu. Dia membakar palu itu. Lelaki ular merasa sayang. Dia pun membuang abu ke sungai. Tak disangka, sisa abu itu berubah menjadi ikan kecil. Ikan kecil itu menggerakkan kepala dan ekornya ke arah lelaki ular. Lelaki ular menangkap ikan kecil itu dan memeliharanya di dalam akuarium. Saat itu, King Yao pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu, setiap kali lelaki ular pulang, makanan sudah siap. Pakaian juga sudah dicuci bersih. Lelaki ular merasa aneh. Dia berpura-pura pergi. Dia bersembunyi diam-diam. Tak lama kemudian, terlihat ikan kecil melompat keluar dari akuarium. Ikan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Dia mulai mencuci tangan dan memasak. Lelaki ular melihat. Bukankah ini adalah istrinya, King Wan? Dia segera membuka pintu. Dia memeluk King Wan dengan erat. King Wan terjun ke pelukan lelaki ular. Dia menangis dan menceritakan pengalamannya. Pasangan itu akhirnya bersatu kembali. Saat itu, langit dipenuhi awan gelap. Hujan deras mulai turun. King Yao berjalan pulang dari rumah orang tuanya. Di tengah jalan, dia terseret arus banjir ke danau dan tenggelam. Sejak saat itu, lelaki ular dan King Wan menjalani kehidupan yang bahagia.